Penjara merupakan tempat pengasingan yang sangat tertutup, sehingga banyak orang yang sangat penasaran dengan kehidupan di dalam penjara. Banyak yang menganggap penjara adalah sarang mafia dan dihuni oleh penjahat yang konon katanya bertampang seram-seram, badan penuh tato, tubuhnya kekar, dan cenderung ingin rusuh. Begitulah citra penjara yang digambarkan di media yang dalam kenyataannya sangatlah berbeda. Mereka hanya tahu kehidupan penjara dari gambaran film atau cerita seram penjara. Benarkah kenyataan di penjara semengerikan itu? Berikut beberapa fakta mengejutkan seputar penjara dan penghuninya yang mungkin belum Anda tahu. Realita penjara masa kini memang sudah berbeda dengan penjara zaman dulu. Kini lebih manusiawi. Sebenarnya hal-hal terkait kehidupan penjara tak bisa kita jabarkan jadi hitam dan putih, baik atau buruk. Kehidupan di penjara itu sangat kompleks. Ibarat dunia, penjara adalah kota mini yang isi manusianya sangat beragam. Mulai dari tahanan hingga sipir penjara. Tak selamanya tahanan yang berbuat jahat. Bisa jadi pegawai penjaranya yang malah nakal. Berikut 10 fakta kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara yang akan membuat Anda kaget. Fakta-fakta ini admin olah dari beberapa sumber di internet. Hampir tidak ada warga yang kelaparan. Walau porsi makanan terbatas dan rasa yang kurang memadai, tapi jatah makan sudah pasti, bahkan daftar menu setiap harinya sudah ditentukan. Kapan menunya telur rebus, tempe, atau tahu, daging sapi, ataupun ayam, ikan, sayuran dan seminggu sekali ada extra fooding berupa bubur kacang ijo. Dapat dipastikan tidak ada yang tidak makan, maka tentu tidak ada yang kelaparan. Selanjutnya, di penjara, penghuninya sehat dan sedikit yang meninggal dalam penjara. Penjara adalah tempat semua ras, suku, dan agama bergabung menjadi satu. Di dalam sel, semua orang mendapatkan perlakuan yang sama. Tak ada lagi Jawa, Batak, Bugis, atau Cina. Pun tak ada lagi Islam, Kristen, atau Hindu. Semuanya sama, seperti Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi dasar negara kita ini. Di dalam penjara semua orang berkedudukan sama, seperti fitrah manusia sesungguhnya. Mereka merasa jika kehidupan akan tetap sama, meski berasal dari agama dan suku apa saja. Secara tidak langsung perilaku akan terkonstruksi untuk saling menghargai dan menghormati. Ya, walau beberapa gelintir tahanan masih ada yang nakal. Namun hal ini tak bisa dijadikan dasar untuk menjudge semua tahanan adalah orang yang selalu berperilaku buruk. Selanjutnya ada juga fakta lain dalam penjara. Segalanya harus bayar. Inilah salah satu hal hitam yang ada di penjara Indonesia. Semua orang yang masuk ke dalam sel tahanan, kadang harus membayar sewa kamar dan juga makanan yang lebih layak. Keluarga yang ditinggal di penjara harus rela banting tulang untuk membayarkan sejumlah uang. Jika tidak, maka bisa jadi sipir tahanan akan memperlakukan sang tahanan dengan buruk, atau bahkan hanya akan memberikan makanan ala kadarnya. Pungutan liar atau pungli adalah hal yang wajar di penjara. Fakta lainnya, banyak yang jadi alim dan taat beribadah setelah di dalam penjara. Seorang tahanan selalu dituntut untuk disiplin dalam melakukan banyak hal. Mulai dari bangun tidur, piket, makan dan juga berolahraga. Hal ini menyebabkan para tahanan jadi lebih sehat meski untuk makan mereka hanya diberi lauk seadanya. Yang penting kenyang dan tidak memedulikan rasa dan kandungan gizinya. Keteraturan dan kedisiplinan ini membuat tubuh para tahanan jauh lebih sehat, selalu bergerak, bahkan berhenti melakukan hal-hal buruk seperti keliuran dan begadang sampai pagi. Selain itu, di penjara mereka juga dituntut untuk rajin beribadah sesuai dengan agama masing-masing.
Awalnya mereka akan dipaksa, namun lambat laun mereka jadi terbiasa. Dampaknya, akan banyak tahanan yang melakukan kontemplasi diri atau perenungan tentang hal yang telah ia lakukan. Perlahan-lahan ia akan jadi pribadi yang jauh lebih baik saat keluar dari sel-sel mengerikan itu. Menurut admin sendiri, masjid adalah tempat paling nyaman, damai, sejuk, aman di Bui. Itu cerita yang mau berubah menjadi baik. Tapi di sisi lain penjara memberikan kesempatan bertemu dan berinteraksi dan bahkan transformasi ilmu kejahatan sesama warga binaan, artinya sangat mungkin kemampuan penjahatnya semakin meningkat setelah yang bersangkutan di penjara. Itu tergantung dari pribadi masing-masing ya teman-teman. Umumnya penjara pria dan wanita dipisah. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tindakan asusila. Terlebih, banyak tahanan pria dewasa yang jauh dari istrinya. Mengetahui hal ini, beberapa oknum dalam LP melakukan penawaran yang menguntungkan bagi tahanan yang berduit. Mereka akan dipertemukan dengan tahanan wanita untuk jajan. Oknum nakal dari tahanan akan menawarkan jasa ini dengan harga yang lumayan mahal. Jadi jika tak kuat bayar, ia ditahan sampai lupa sendiri. Atau jika sudah parah, biasanya akan ada kasus asusila terhadap teman satu sel. Para tahanan yang masuk ke dalam penjara biasanya akan jadi mesin ATM. Keluarga tahanan yang menjenguk akan bawa banyak sekali barang seperti sembako. Namun tak semua sembako ini akan diberikan kepada tahanan. Sebagian besar benda ini akan diporoti dan bisa dibawa pulang oleh sipir tahanan. Meski tak semua sipir seperti ini, yang nakal dan suka menyusahkan keluarga tahanan. Itulah mengapa orang yang tak benar-benar kaya, hidupnya akan sama saja di penjara. Bawa makanan banyak pun pasti dibagi rata ke semua teman sel dan biasanya pihak keluarga menitipkan uang untuk tahanan karena tahanan pun harus beli keperluan dari dalam penjara, namun uang itu pasti kena pajak, maksudnya dikurangi beberapa persen sebagai ongkos. Sudah menderita tetap saja diporoti. Sungguh kasihan. Di mana tempat paling aman melakukan kejahatan? Jawabannya adalah di sarang penegak keadilan. Ya, di dalam penjara praktik judi justru merajalela dan mengerikan. Meski tak semua penjara seperti ini, namun beberapa penjara besar memiliki tempat terselubung bagi siapa saja yang ingin menukar uang dengan keberuntungannya. Biasanya judi ini berupa togel atau judi dadu dan kartu. Pihak keamanan diberi beberapa persen agar bisa diam. Fakta selanjutnya, kerajinan tangan rupanya tetap didukung dalam penjara. Beberapa penjara yang dikelola dengan sangat baik, tahanannya akan diberi pembinaan. Biasanya berupa seni atau juga keahlian lainnya. Seni bisa berupa seni musik, yang bisa membuat mereka terhibur dan merasa nyaman, meski bukan rumah sendiri. Selain itu, mereka juga diberi keahlian, seperti mesin, atau membuat benda kerajinan yang bisa dijual. Diharapkan setelah keluar dari penjara, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Fakta yang terakhir, oknum petugas adalah penjahat yang sesungguhnya. Perbedaan warga binaan dengan petugas penjara dan termasuk para hakim, jaksa dan polisi yang telah menyidik, menuntut, dan menghukum napi adalah karena napi telah divonis, sementara mereka belum. Jadi, bukan mereka tidak bersalah, bukan mereka tidak korupsi, bukan mereka tidak nyabu, bukan mereka tidak maling. Bahkan bisa jadi di antara mereka lebih parah dari napi atau mungkin justru di antara mereka itu adalah penjahat yang sebenarnya.
Para petugas penjara pada umumnya menjadikan para tahanan sebagai ATM atau bahasa kasarnya jadi sapi perahan, mulai dari sekedar ngopi, makan, pulsa HP, sampai kebutuhan keluarga, mereka minta kepada para napi. Para petugas seperti ini bagaikan benalu bagi para tahanan. Itu kenapa tahanan seperti Gayus Tambunan dan tahanan kasus korupsi lainnya menjadi istimewa di penjara, karena hampir seluruh kebutuhan penjara, misalnya perbaikan fasilitas, rehab gedung, air bersih dan lain-lain disokong uang dari mereka. Mereka bukan membina dan menghidupi para tahanan tapi justru numpang hidup dari para tahanan. Tentu tidak semua para petugas penjaga seperti ini, bahkan mungkin hitungannya hanya sedikit.